Assalamualaikum. Di sore di rumah aja ini, Nenek Dapur Nek Su akan memperagakan membuat kue yang dimodifikasi dari Japanese cheesecake. Nah, pertama kita karena bahan-bahannya udah disediakan, jadi yang ada di dalam baskom ini atau di dalam tempat berwadah biru ini adalah minyak, sayur dan susu dengan ukuran susu 60 ml, sementara minyak sayurnya 50 ml. Oh iya, ini ada cucunya Nek Su yang akan membantu pembuatan kue ini. Jadi setelah tadi susu dan minyak sayurnya itu dipanaskan Rizky, tetapi dia tidak terlalu panas. Oh gitu. Oh ya, kemudian setelah itu, setelah tidak terlalu panas, kita taruh di dalam wadah ini. Kemudian kita campur dengan 3 kuning telur. Coba dihitung berapa? Ada berapa? 1, 2. Oh iya, ini 3 kuning telur kita campur, tapi jangan langsung ya, satu-satu. Oke, nah seperti ini Rizky ya. Lihat nih. Loncat Rizky. Kemudian kita campur lagi Rizky, satu lagi. Nah, nggak boleh langsung ya Rizky ya. Nah, kuenya kayak gini. Kemudian kita tambah lagi satu. Terus kita aduk sampai tercampur semua. Jadi setelah tercampur agak sekitar 2 menitan ya Rizky ya. Nah, kemudian kuenya kita campurkan dengan 4 sendok tepung terigu dan 2 sendok tepung coklat. 2 sendok tepung coklat yang kita masukkan ke dalam ayakan, dan kita masukkan ke dalam yang telur tadi ya. Nah, kita ayak. Kenapa kita ayak? Supaya tidak bergumpal. Nah, kita ayak seperti ini. Lalu kemudian baru kita ini kan ada gumpalannya ya. Nah, kita buat seperti ini supaya kuenya tidak bergumpal. Selesai, kemudian kita aduk lagi. Iya. Rizky sementara ini tidak membantu ya mengaduknya ya, hanya melihat dulu ya. Nanti di lain kesempatan Rizky akan membantu mengaduk kue buatan nenek ya. Oke? Gimana Rizky, suka nggak nenek bikin kue? Suka ya? Cuman belum tahu ini kue jadi atau enggak ya. Yang penting kan kita bikin dulu ya. Nanti kalau udah besar Rizky mau nggak bisa bikin kue? Oh iya. Oke. Kemudian setelah ini kan sudah tercampur nih ya. Tepung beserta telur dan minyaknya tadi sudah tercampur. Lalu putih telur, 3 putih telur. Tadi kan kuning telurnya 3 ya. Putih telur yang 3-nya kita aduk sampai menjadi kaku. Kita aduk sampai menjadi kaku. Oh, Rizky-nya di sini, lihat tuh. Menjadi kaku sehingga nanti kita aduk dulu putih telurnya sampai menjadi kaku ya. Oke, kita aduk pertama. Sembari kita mengaduknya, nanti kita akan mencampur dengan 5 sendok sambil menjadi kaku. Kita akan mencampur telur putih ini, adukan ini dengan 5 sendok gula yang kita bagi menjadi 3 kali adukan. Nah, ini adukan pertama. Cucu nenek tadi gimana ya? Kan nenek ngomong sendiri ya? Oh. Jadi, nah ini baru pemberian yang pertama. Kemudian kita tambah lagi dengan 2 sendok. Nah, kemudian kita aduk lagi Rizky. Tadi Rizky kemana ninggalin nenek? Nah, tadi Rizky kemana ninggalin nenek? Rizky lihat.
telur putihnya sudah berubah menjadi kaku ya. Sekarang kita tambahkan dengan 1 sendok terakhir. Iya, kayak krim. Kalau kita mau bikin es krim ya. Nah, kita aduk sampai tercampur ya, menjadi kaku ya. Oke. Kira-kira ini udah kaku belum ya? Udah kaku belum ya? Belum ya? Kita aduk terus sampai menjadi kaku. Pengadukan menjadi kaku ini mungkin sekitar 55 atau sampai 10 menit. Sepertinya nggak sampai. Oke, ini sudah kaku kayaknya, Rizky. Kita lihat caranya untuk melihat kakunya gimana, Rizky. Nah, dia sudah berdiri tegak. Itu namanya dia sudah kaku. Kita selesaikan dengan kita ini di tempat di situ ya. Kemudian, nah ini tadi kan udah ya. Kita ambil sedikit adonan, kita masukkan ke dalam kita ambil putih telur tadi, kita masukkan ke dalam adonan. Coba lihat Rizky, lihat. Nah, diaduk dulu. Ketika dia sudah tercampur, warnanya jadi apa, Rizky? Lebih. Iya, pintar Rizky. Rizky udah sekolah belum sih? Nanti kalau udah sekolah, Rizky mau nggak jadi chef? Nggak mau ya? Maunya jadi apa? Oh iya. Oh, mau jadi master chef di Pier Bunda. Nah, sekarang udah tercampur ya. Kalau sudah tercampur, kita masukkan sisa dari putih telurnya ke dalam adonan ya. Kita masukkan sisa putih telurnya ke dalam adonan. Nah, ini ya guys, penggemar masak, membuat kuenya terlihat mudah ya. Mudah-mudahan juga jadi ya. Kalau kayak gitu aja nanti kayak krim coklat susu. Oh iya, benar, ini karena memang terdiri dari bukan kayak krim coklat susu kayaknya ya. Kayak es krim ya. Nah, ini kita harus benar-benar mencampurnya ya guys. Para pecinta masak, kita harus benar-benar mencampurnya, karena kalau kita tidak benar-benar mencampurnya, maka akan keluar gelembung kue yang ada di kue. Jadi kita harus mencampurnya. Ini seperti buat pemula yang ingin membuat kue, sepertinya ini adalah cara yang mudah ya untuk tahu ya, karena bahannya juga gampang, tidak pakai timbangan, kita hanya pakai Nanti sendok. kalau pengen buat es krim nanti pakai adonan ini. Kita Buat cukup pakai sendok adonan itu, aja abis ya. itu ambil es, abis itu blender itu. Iya. Oh, Rizky mau bikin kayak es krim gitu ya. Nah, setelah ini tercampur, kemudian kita masukkan ke dalam apa ya? Ke dalam loyang yang sudah kita lapisi dengan kertas ya. Ini loyangnya. Kertas kita lapisi loyang. Kertas minyak. Kertas roti, bukan kertas minyak ya. Namanya kertas roti. Oke. Sekarang kita masukkan ke dalam loyang. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa ya guys, kita baca bismillah ya, supaya kue kita jadi. Lihat, kita masukkan. Jadi 2 adonan tadi itu, karena kita nggak punya loyang yang besar, kita pakai loyang yang kecil dan mendapat 2 loyang. Kalau kalian boleh pengen coba loyang besar juga boleh kan? Oh iya, kalau loyang besar maka dia hanya 1 loyang. Tapi karena kita nggak punya, kita mencobanya memakai loyang kecil.
Kalau yang besar nanti bisa jadi kayak pizza. Oh iya. Bukan kayak pizza, kayak bolu. Bolu besar. Iya. Gimana Rizky? Mudah nggak bikin kue? Mudah apa susah? Susah. Agak terlalu susah. Agak terlalu susah. Terlalu apa ya? Terlalu susah sih. Nggak terlalu susah? Sedikit susah. Oh sedikit susah. Terlalu mudah. Oh, terlalu mudah sedikit susah. Nah, karena kue ini teksturnya sangat lembut, jadi kita bantu dengan meratakan, memenuhi dasar dari kuenya. Jadi kuenya harus diaduk-aduk seperti ini ya, supaya dia padat ke dalamnya. Tuh, kemudian terakhir, baru sebelum kita memasukkan ke dalam oven. Oven ya? Ke dalam oven ya. Kita akan ketuk-ketuk dulu kuenya. Gunanya apa? Supaya gelembung-gelembung yang ada di dalam kuenya memadat. Oke. Nah. Nah, oke. Gelembungnya udah masuk. Berarti kita sudah siap. Open. Oke, sekarang tahap terakhirnya kita masukkan kuenya ke dalam oven. Ya, kemudian kita nyalakan selama 25 menit ya. Oke. Tunggu sampai Udah ada bunyi. ya, sampai di sini dulu ya. Sampai di sini dulu ya. Nanti kalau udah matang kuenya, nanti di videoin lagi. Dah. Dari oven. Waduh, apinya terlalu. Demikian tadi ya acara membuat kue meniru resep Japanese cake yang kalau